Nama saya Muhammad Sasriansa. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan tugas presentasi minggu pertama Diklat Kompetensi Profesi Perwakapan dengan tema para pihak dalam perwakapan. Mengawali perjumpaan kita pada hari ini, saya membuka dengan mukadimah tentang asal-usul atau sejarah singkat perwakapan di Jazirah Arab. Wakaf pertama kali diperkenalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Awal mula wakaf ini ditandai dengan beliau mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun masjid sebagai bagian dari syiar agama Islam di era baru bagi Jazirah Arab. Dalam sejarah Islam kita ketahui wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena wakaf disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli jurisprudensi Islam tentang siapa pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Kemudian pada perkembangannya perkembangan wakaf terjadi pada era Khulafaur Rasyidin di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan praktiknya akan lebih luas lagi ketika Islam memasuki era kekhalifahan. Kita ketahui bersama peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah Islam, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh Umar bin Khattab di berbagai negara seperti Syam, Mesir, dan Irak. Hal itu dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para sahabat yang hasilnya tidak boleh memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut dalam pembebasan tersebut. Keputusan Umar agar tanah-tanah itu dibebaskan dan dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Kemudian wakaf di Indonesia. Wakaf di Indonesia, pada praktiknya di Indonesia, wakaf sudah dikenal sejak masuknya Islam ke bumi Nusantara. Wakaf ini dimulai pada masa kesultanan, masa kolonial, kemerdekaan, dan masa Indonesia sekarang ini, atau bisa disebut dengan kontemporer atau masa digital. Praktek wakaf Indonesia pertama sejak masuknya Islam, mari kita klarifikasi. Yang pertama adalah di masa kesultanan. Apa semua bukti-bukti praktek wakaf yang terjadi di masa kesultanan? Yaitu banyaknya atau maraknya pembangunan masjid yang terjadi di Nusantara atau yang ada dalam wilayah teritorial kesultanan-kesultanan tersebut. Misalnya Kesultanan Demak, Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, dan kesultanan-kesultanan lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian praktiknya sampai pada masa kolonial, di mana kesultanan-kesultanan pada masa kolonial masih ada, dan praktik wakaf terus terjadi sampai pada masa kolonial tersebut, dengan dibuktikan hadirnya statblad yang dikeluarkan oleh pihak kesultanan maupun pihak kolonial. Perkembangan itu tidak hanya sampai di situ, melainkan pada masa kemerdekaan
perkembangan atau praktek wakaf lebih banyak terjadi lagi dan bahkan sudah memasuki dalam tahapan perundang-undangan. Di masa Indonesia kontemporer seperti sekarang ini, proses praktek wakaf Indonesia itu lebih berkembang lagi karena kita memasuki era revolusi industri 4.0, kemudian menjadi 5.0 dan lain sebagainya, dan menjadi lebih mudah, murah, dan sederhana. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, wakaf di Indonesia pada masa kontemporer, di mana wakaf Indonesia pada masa kini lebih didominasi pada wakaf tanah. Wakaf tanah di mana berdasarkan data sistem informasi wakaf atau SIWAK Kementerian Agama yang dapat diakses pada tanggal 29 September tahun 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah sekitar 414.000 lebih lokasi dengan luas 55 juta hektar. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia atau BWI, potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai sekitar 180 triliun per tahun. Maka secara garis besar, sistem perwakafan Indonesia ini bisa dikatakan sebagai filantropi Islam yang memiliki tujuan sosial, kemudian struktural. Sistem perwakafan ini membantu meringankan beban bagi mereka yang membutuhkan. Mana praktek filantropi juga menjadi sarana untuk memperoleh pahala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Filantropi Islam ini mencerminkan ajaran kasih sayang, keadilan, dan solidaritas dalam komunitas muslim. Filantropi Islam merujuk pada praktik pemberian sumbangan, bantuan, dan dukungan secara sukarela yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Ya, kita melihat sebelum kita lanjut pada siapa saja dalam praktik perwakafan itu, kita lihat dulu pengertian wakaf dan perintah pelaksanaannya. Kata wakaf digunakan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali dalam 3 surat, kemudian bentuk jamaknya berasal dari kata masdar atau fiil dengan fungsi fiil mutadi atau fiil lazim yang berarti menahan atau menghentikan sesuatu. Sedangkan istilah syar'nya adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang nazir. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 30, pemaknaannya adalah suatu hal di mana Allah memberikan peringatan, dan juga Quran surat Al-Saba ayat 31 juga memberikan peringatan, dan juga Quran surat Al-Safat juga ayat 4 di mana Allah juga memberikan peringatan bagi seorang muslim. Bentuk jamak tadi menahan atau menghentikan sesuatu, dan bentuk syaratnya adalah memberikan atau menyerahkan suatu hak milik untuk diwakafkan, dan yang memegangnya adalah seorang nazir yang bertugas sebagai penjaga wakaf. Perintah pelaksanaannya dan pihak yang terlibat, di mana pandangan ulama mengatakan bahwa perintah wakaf itu dianjurkan bagi orang-orang yang mampu, yang merupakan ibadah yang dilanjutkan sesuai syariat. Sedangkan di Indonesia, ketentuan mengenai perintah pelaksanaan wakaf telah diatur oleh undang-undang yang memiliki dasar hukum yang kuat. Di sini ada 5 item yang saya sampaikan. Yang pertama adalah nazir dan wakif, yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Di mana Quran surat Saba ayat 31 juga salah satu perintah untuk menunaikan wakaf, dan juga Quran surat Al-Safat ayat 24 juga memberikan perintah. Tapi dalam dalam 2 surah ini pemaknaannya adalah bagaimana Allah memberikan peringatan kepada seorang muslim untuk menjauhi yang namanya kekufuran. Di Indonesia juga sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai sistem pelaksanaan dan apa itu perwakafan. Tentunya dari kesemua ini, pandangan ulama
atau istimanya menjadi bagian yang paling penting dalam pelaksanaan wakaf yang ada di Indonesia. Ya, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam perwakapan, ya, secara garis besar ada 5 pihak-pihak tersebut. Yang pertama adalah wakif dan nazir, kedua adalah mauqu alai, yang ketiga adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yang keempat kemudian LKS PWU, dan yang terakhir adalah Menteri Agama dan PWI. Ya, ini garis besar yang bisa diambil dalam pihak-pihak yang dalam garis besar pihak-pihak yang terlibat dalam perwakapan yang ada di Indonesia. Kemudian dilihat dari penjelasan pihak perwakapan tersebut, yang pertama adalah wakif. Wakif adalah pihak yang menafkahkan harta benda miliknya. Berarti wakif ini merupakan orang yang akan menafkahkan harta bendanya. Gitu. Untuk diwakafkan bagi kemaslahatan umat. Yang kedua adalah nazir. Nazir ini berasal dari kata kerja bahasa Arab. Yang pertama adalah nazara, yazuru, kemudian nazaran, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun nazir adalah isim fa'il dari kata nazir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai pengawas atau penjaga dari wakaf itu sendiri. Lanjut, mauqu alai. Mauqu alai adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Selanjutnya adalah PPAIW, yaitu di mana PPAIW ini adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW. Ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, yang selanjutnya disingkat LKS PWU, merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Yang terakhir, Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia bisa kita katakan ibarat dua sisi mata uang, di mana Kementerian Agama memfasilitasi regulasi pencatatan wakaf, pendataan aset wakaf, dan perizinan dengan persyaratan ketat serta edukasi wakaf kepada masyarakat. Jadi pihak-pihak perwakapan ini begitu teramat penting karena mereka melakukan sinergi dan masing-masing memiliki peran memiliki peran. Di sini ada komponen wakaf, di mana ada wakif, ada harta wakaf, ada BWI, ada nazir, ada mauqu alai, kemudian yang terakhir adalah KUA, Kantor Urusan Agama. Wakif itu bisa kita kategorikan dengan perseorangan atau badan hukum, kemudian nazir, perorangan, minimal 3 organisasi atau badan hukum, kemudian mengadministrasi atau mengelola dan melindungi, menerima hasil 10% dan dibina oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan mauqu alai adalah ditentukan wakif, kemudian ditentukan juga oleh nazir, dirubah dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Kita lanjut dengan rukun-rukun wakaf, di mana rukun-rukun wakaf ini ada wakif, mauqu alai, dan sigah. Rukun-rukun wakaf juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, di mana bagian-bagiannya adalah wakif, nazir, harta benda, ikrar, profesionalisme, dan keadilan.
Wakif, ya seperti kita ketahui, wakif adalah orang yang mewakafkan atau orang yang mewakafkan harta bendanya untuk diwakafkan, untuk digunakan demi kemaslahatan umat. Sementara al-mauquf atau adalah merupakan hartanya, harta yang diwakafkan oleh seorang wakil. Lanjut, al-mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat dari wakaf tersebut. Seperti itu al-mauquf. Kemudian siga, yaitu lafaz atau ikrar dari orang yang mewakafkan. Berarti lafaz atau ikrar seorang wakif yang mewakafkan harta bendanya. Lihat dari situ, kemudian ada syarat-syarat wakaf. Syarat-syarat wakaf bagi seorang wakif adalah memiliki secara penuh harta, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang dia kehendaki. Itu adalah berakal, karena tidak sah wakaf bagi orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Yang ketiga adalah berusia balik dan bisa bertransaksi. Dan yang terakhir adalah mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Sementara harta yang diwakafkan, syarat-syaratnya adalah harta yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Kedua adalah harta yang diwakafkan itu harus diketahui dan ditentukan bendanya. Lanjut, untuk lafaz ikrar wakaf, itu lafaz ikrar wakaf harus berisi kata-kata yang menentukan kekalnya wakaf. Ucapan itu dapat direalisasikan. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti dan jelas. Dan yang terakhir, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, di mana di situ juga tertera wakif, kita ketahui wakif adalah orang yang menyumbangkan sebagai harta bendanya. Nazir pun adalah pengawas atau penjaga wakaf. Selanjutnya ikrar atau siga tentunya harus memiliki profesionalisme dan keadilan dalam mengolah wakaf ini untuk kemaslahatan umat masa yang akan datang. Ada dua subjek yang saya sampaikan. Yang pertama nazir dan wakif, ini dua subjek. Subjek wakaf-wakif itu seorang wakif adalah memiliki kecakapan melakukan tindakan terbaru, yaitu sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur balik. Selain itu, wakif harus benar-benar pemilik harta yang telah diwakafkan. Kemudian subjek wakaf nazir adalah subjek wakaf, yaitu orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Untuk menjadi nazir harus terpenuhi beberapa persyaratan. Dia telah balik, mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya atau amanah, serta mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Di sini saya mengambil dua tujuan atau goal dari pencapaian pihak-pihak perwakapan tersebut. Yang pertama adalah terwujudnya kesejahteraan dan berkembangnya ekonomi umat, di mana kesejahteraan dan perkembangan ekonomi umat menjadi bagian yang paling mendasar dari goal pencapaian. Karena sejatinya dalam Al-Quran tidak ada kata kemiskinan, melainkan ada adalah kata cukup. Yang kedua, memiliki nilai ibadah yang tinggi. Seorang yang menafkahkan sebagian harta bendanya di jalan Allah tidak akan berkurang sesuatu apapun, melainkan memberi nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari dan tak akan pernah terputus-putus. Jadi pada prinsipnya tujuan atau goal dari pencapaian adalah bagaimana memakmurkan atau mensejahterakan ekonomi umat. Selain mendapatkan atau terwujudnya kesejahteraan ekonomi umat,
orang yang mewakafkan harta bendanya juga memiliki nilai ibadah yang mati dan tidak akan terputus-putus. Seperti yang kita ketahui bersama, amal ibadah itu akan kita bawa sampai ke liang lahat. Dan wakaf ini menjadi solusi terbaik bagi seseorang yang akan melakukan wakaf, sehingga amalan-amalannya tidak akan pernah terputus walaupun sampai di liang lahat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya akui masih banyak hal-hal yang masih kurang dari hasil presentasi saya. Saya masih banyak belajar, banyak kekurangan. Insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.